Ternyata selama ini Indominus Rex memiliki saudari kembar yang berwarna hitam, guys. Simak pembahasannya agar kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Indominus Rex versi hitam. Indominus Rex versi putih dan versi hitam merupakan dinosaurus hybrid yang menetas di Jurassic World pada tahun 2012. Ente kagak salah dengar kait berita ini. Kedua Indominus Rex ini dianggap resmi dalam franchise Jurassic World, tetapi sangat sedikit sekali informasi yang diketahui tentang Indominus Rex versi hitam. Beberapa detail memang telah diungkapkan, namun yang secara pasti cakar dan mata dari Indominus Rex versi hitam sudah sepenuhnya terbentuk saat menetas pada awal film. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi pada kedua Indominus Rex tersebut? Kehadirannya justru dirahasiakan secara penuh dari dunia media pemberitaan taman. Salah satu informasi resmi yang kita selama ini miliki adalah bahwa diduga mati saat tahap awal penetasan karena dimakan secara hidup-hidup oleh saudari kandungnya sendiri. Namun, ini masih sebatas dugaan semata. Ada banyak kemungkinan lain tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Indominus Rex versi hitam dan apa yang akan terjadi jika ia masih ada di Jurassic World pada tahun 2015. Kita bisa saja melihat kisah yang sangat berbeda dalam cerita Jurassic World. Mungkinkah insiden tersebut bahkan tidak pernah terjadi, atau justru bisa menjadi bencana yang jauh mengundang mimpi buruk bagi pengunjung taman pada tahun 2015. Bayangkan aja mas bro, jika ada dua Indominus Rex yang lepas di pulau itu. Kita memang sudah cukup tahu banyak tentang tahap pertumbuhan fase remaja Indominus Rex putih dalam film. Meskipun kita belum pernah melihat satupun yang mencapai fase dewasa. Bahwa Indominus Rex versi hitam dan versi putih akan memiliki kemampuan yang berbeda karena keduanya dibuat dari genom yang sama. Tetapi sekali lagi, ini belum pasti. Bisa saja kan mereka memiliki kemampuan yang sepenuhnya berbeda saat dewasa nanti. Salah satu laporan menyebut bahwa Indominus Rex putih memakan saudarinya saat masih di inkubator. Tapi informasi tersebut sebenarnya kurang tepat. Faktanya, kedua spesies tersebut dipindahkan ke kandang nomor 11 beberapa waktu sebelum tahun 2014, yang berarti sudah 2 tahun setelah penetasan awal. Jadi saat itu mereka kemungkinan besar telah memasuki tahap remaja dan berukuran cukup besar. Satu-satunya informasi secara resmi yang kita dengar adalah bahwa salah satu dari kedua spesies ini menjadi korban kanibalisme oleh saudari kandungnya sebelum November tahun 2014. Kemudian pada 22 Desember tahun 2015, Indominus Rex yang selamat berhasil melarikan diri dari kandangnya. Dalam akhir film tersebut, Indominus Rex putih dimangsa oleh Mosasaurus dan keseluruhan aset taman ditutup tak lama setelah insiden tersebut. Dengan semua aset disita oleh pemerintahan pusat, sekarang kita semua tahu ada hal yang sangat mencurigakan yang terjadi di balik layar pengolahan taman Jurassic World, terutama sosok Skin yang bekerja sama secara rahasia dengan Dr. Henry Wu dalam menciptakan sebuah hybrida dan menyembunyikan proyek rahasia seperti Scorpius Rex. Jadi sangat mungkin bahwa Indominus Rex hitam tidak benar-benar mati. Bisa saja kan sosok tersebut dibawa ke tempat lain, bahkan ke fasilitas militer rahasia. Sekarang kita berfokus mengenai Indominus Rex hitam dan bagaimana sosoknya mampu mengubah seluruh rangkaian peristiwa di Jurassic World. Akankah menjadi lebih baik atau membawa mimpi buruk? Misalnya, kedua Indominus Rex itu hidup berdampingan secara harmonis di kandang nomor 11. Secara teori, mereka bisa saja mengembangkan kemampuan komunikasinya yang tidak dimiliki oleh Indominus Rex putih, dan hal itulah yang akhirnya menyebabkan ia mengamuk dan lepas kendali di Jurassic World. Hal ini perlu kamu ingat bahwa Indominus putih mampu menjalin ikatan komunikasi dengan para Raptor Squad. Sekarang, bayangkan jika ada dua Indominus hitam dan putih yang membentuk kawanan mereka sendiri. Mereka bisa saja menyusun rencana pelarian dengan cara yang jauh lebih cerdas dan terkoordinasi sebagai satu kesatuan. Karena bisa saja jika terdapat dua Indominus Rex lepas di Pulau Isla Nublar, kawanan dinosaurus lain harus tak punya harapan untuk hidup. Kita harus berkaca pada adegan pertarungan terakhir antara Rexy dan Blue melawan Indominus Rex. Faktanya, mereka nyaris kalah dan itu baru satu Indominus saja. Bayangkan kalau mereka harus melawan dua Indominus Rex sekaligus, tidak akan ada peluang. Tidak ada dinosaurus lain yang mampu memenangkan pertarungan tersebut. Dengan tingkat kecerdasan yang mereka miliki, mereka bahkan bisa menyusun strategi dan menjebak mangsa seperti dinosaurus
dinosaurus maupun manusia. Apalagi kemampuan gen kamuflase untuk memungkinkan mereka menghilang dari pandangan yang bisa sangat mematikan. Indominus Rex ini akan menunggu dalam diamnya, sementara yang satu lagi menggiring mangsanya langsung ke dalam jebakan itu. Dan ketika itu terjadi, yang ada hanyalah olahraga pembawa maut. Bagi Anda sendiri, sulit membayangkan jika ada dinosaurus atau manusia yang bisa selamat dari pulau itu. Sudah terbukti bahwa Indominus Rex mampu menghadapi satu pasukan regu keamanan dan tetap saja keluar sebagai pemenang. Kita semua juga tahu bahwa perusahaan Manta Corp sangat tertarik dengan Indominus Rex. Perusahaan tersebut mampu mengetahui keberadaan Indominus melalui seorang mata-mata yang bernama Andy yang bekerja bersama Dr. Henry Wu pada 20 Desember tahun 2015. Berkat mata-mata kedua bernama Semi Gutierrez, Manta Corp berhasil mendapatkan data genom dari hewan tersebut. Semua ini terjadi saat InGen masih beroperasi menjalankan Taman Jurassic World. Sementara itu, Manta Corp menjalankan fasilitas perusahaan mereka sendiri secara rahasia di Pulau Manta. Jadi, mungkinkah sebenarnya masih ada satu Indominus Rex lagi di luar sana? Bisa saja kan Indominus Rex hitam sebenarnya tidaklah mati, melainkan dicuri, dipindahkan ke fasilitas lain, atau bahkan dijual secara ilegal di pasar gelap. Kita tahu bahwa Dr. Henry Wu terlibat dalam begitu banyak proyek rahasia dan skandal secara program genetik. Tidak ada yang mustahil baginya. Semua itu sangat mungkin bisa terjadi. Walaupun perusahaan Manta Corp sudah berhasil mendapatkan data genom yang diperlukan untuk meniru penelitian Dr. Henry Wu, masih saja belum ada bukti pasti bahwa mereka mampu melanjutkan penelitiannya. Sangat sulit untuk menentukan bagaimana dua Indominus Rex akan berinteraksi satu sama lain, karena hanya dua ekor Indominus Rex yang pernah diciptakan. Jadi secara pola perilaku sosial mereka secara menyeluruh jadi sebuah misteri. Sebelum spesies ini pertama kali hadir pada November 2014, salah satu mereka pernah dinyatakan mati karena dimangsa oleh saudarinya sendiri. Namun itu pun masih berdasarkan teori. Lalu yang membuat semuanya terasa semakin aneh, terdapat fakta bahwa informasi ini penuh dengan suatu kejanggalan. Hal ini menunjukkan adanya perilaku yang sangat bertentangan. Bisa saja kan kedua Indominus Rex tersebut sebenarnya memiliki perbedaan besar dalam hal kemampuan maupun status sosial. Sementara itu, anak pertama mengeluarkan desisan dan geraman. Hal ini menunjukkan perilaku dominan yang agresif sejak detik pertama menetas. Bahkan saat menetas pula, Indominus Rex tersebut menunjukkan semua karakteristik yang sebelumnya sudah diprediksi oleh Dr. Henry Wu. Jadi dalam perilaku tersebut, kita secara tidak langsung melihat bahwa Indominus Rex hitam kemungkinan besar memiliki kemampuan yang sama dengan Indominus putih. Bisa saja perbedaannya mungkin hanya terletak pada segi kepribadian dan perilaku mereka berdua saat menetas. Bahkan CEO Jurassic World Mashrani sendiri pun tidak tahu akan keberadaan kedua Indominus Rex. Bayangkan aja mas bro, kalau CEO tidak diberitahu, berarti memang ada sesuatu yang sangat mencurigakan terjadi di balik pengolahan pembentukan dinosaurus di Jurassic World. Ente perlu ingat, pada bagian keamanan InGen saat itu dipimpin oleh mantan divisi militer negara yaitu Vic Hoskin yang mempunyai suatu niatan untuk menggunakan Indominus Rex sebagai uji coba bioteknologi berbasis militer. Jadi, apakah Indominus Rex hitam dimakan hidup-hidup oleh saudarinya sendiri? Atau apakah selama ini telah dijual secara rahasia ke perusahaan lain di tengah kekacauan keluar masuknya proyek rahasia di Taman Jurassic World? Jujur saja, adanya keberadaan dua Indominus Rex dalam kandang yang sama, terutama jika mereka mempunyai kemampuan sosial seperti yang ditunjukkan Indominus Rex kepada Raptor Squad. Kedua spesies mempunyai potensi membentuk sebuah kawanan, dan jika mereka sempat melarikan diri dari Jurassic World, hal tersebut akan menjadi kekuatan yang nyaris tidak terhentikan. Kita bahkan mungkin tak akan pernah menyaksikan pertarungan antara Rexy dan Indominus Rex, karena kemungkinan besar dua Indominus Rex itu akan menjebak lawannya atau bahkan melawan secara 2 lawan 1. Hasilnya, Indominus Rex hitam dan putih akan menghancurkan segalanya tanpa ampun. Tindakan Indominus Rex juga secara langsung menyebabkan penutupan Taman Jurassic World secara permanen. Semua ini menimbulkan bentuk krisis finansial besar bagi Mashrani global yang dampaknya masih terasa hingga waktu yang tidak dapat diprediksi. Indominus Rex jelas memiliki pemikirannya sendiri dan pandangan unik terhadap dunia luar. Setelah memangsa dan memakan saudaranya sendiri,
sendiri. Pribadian Indominus Rex terbentuk dalam kandang nomor 11, sebuah kisah yang sebenarnya cukup tragis baginya. Namun terdapat misteri, apakah Indominus Rex putih dikurung sendirian karena membunuh saudarinya, atau sebenarnya saudarinya diam-diam dipindahkan darinya. Satu-satunya yang kita punya hanyalah laporan resmi yang menyebutkan bahwa ia secara sengaja memangsa saudarinya, lalu dipenjara dalam kesendiriannya selama bertahun-tahun. Tetapi, apakah itu yang sebenarnya terjadi? Well, sekian pembahasan Indominus Rex hitam dalam Jurassic World kali ini. Kalau ada masukan dan saran dari kalian, gak perlu malu untuk ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk dukung channel Sena Harian Analisis agar selalu semangat untuk upload agar kalian gak ketinggalan keseruan berikutnya. See you and goodbye.